Asia, nggak, jangan kemudian dialihkan ke wakil dari UEFA. UEFA sudah jelas kok 16 ya. Betul. Kalau kemudian disebut-sebut akan memberikan kesempatan kepada Italia, kepada Denmark, kepada Polandia, kepada Kosovo, itu kan lucu gitu loh. Selamat pagi Bung Kesit. Selamat pagi Bung Kesit. Selamat pagi Mas Adit dan Mbak Janti. Salam olahraga. Salam olahraga. olahraga. Sehat Bung Kesit? Sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat, saya nggak ikut morning zone. Ya Bung Kesit, ini lagi ada kabar nih, isu-isu yang lagi rame soal kemungkinan akan diadakannya playoff dadakan oleh FIFA untuk menentukan tim yang bisa menggantikan Iran jika akhirnya nanti dicoret tampil di Piala Dunia 2026. Nah, Iran sendiri sekarang masih gambling nih bakal main atau enggak. Menurut Bung Kesit, potensi Iran untuk main sendiri berapa persen sih Bung Kesit? Iya, kalau lihat situasi di Iran ya pada saat ini di Timur Tengah lah, di mana konflik eskalasi yang masih terjadi antara Amerika Serikat, kemudian juga melibatkan Israel, bahkan juga sudah melibatkan negara-negara di sekitar Timur Tengah ya. Memang Iran posisinya seperti terjepit gitu. Tapi kalau dalam konteks keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2026, di mana mereka sudah memastikan diri lolos ya, ini sebenarnya dilema juga sih buat Iran. Karena sampai saat ini sebenarnya belum ada statement resmi dari Federasi Sepak Bola Iran maupun pemerintah Iran yang mengatakan bahwa Iran dipastikan tidak ikut begitu ya. Kan hanya wacana aja, hanya statement-statement yang menyebutkan bahwa jika Iran tidak dipindahkan misalnya pertandingannya dari Amerika ke Meksiko, mereka mungkin tidak akan ikut gitu karena risiko yang terlalu besar terhadap keamanan para pemain mereka. Tapi di sisi lain kan Meksiko juga ternyata atau FIFA menolak ya permohonan Iran untuk bermain di luar Amerika, dalam hal ini di Meksiko gitu. Tapi menurut saya sih situasi ini sepertinya ya dalam tanda kutip ini menjadi strategi juga sih bagi Iran ya untuk mencoba bargaining begitu dengan FIFA. Karena begini, kalau Iran menyatakan mundur, ini kan resikonya akan sangat tinggi buat Iran ya. Pertama, mereka pasti bakal kena denda, dan dendanya itu pasti tidak murah itu, bisa sampai 5 miliar itu kalau mereka tidak ikut, dalam arti kata mengundurkan diri begitu atas kemauan sendiri. Kemudian juga terancam tidak bisa ikut lagi dalam kualifikasi di Piala Dunia berikutnya. Ini kan akan sangat merugikan Iran. Makanya mereka mencoba untuk bargaining. Mereka coba untuk menawar kepada FIFA, oke, aku tetap ikut gitu. Saya tetap ikut tapi tolong dipindahkan. Tapi kan proposal ini ternyata ditolak. Jadi saya pikir sih saat ini Iran yang menurut saya Iran masih akan tetap wait and see sih, tidak akan mengatakan bahwa mereka kemudian tidak ikut serta begitu. Lain halnya kalau tiba-tiba FIFA yang mencoret. Kalau FIFA yang mencoret kan jadi lucu begitu ya. Jadi ada faktor like and dislike kan begitu. Kan Iran tidak salah apa-apa gitu ya. Jadi ini yang coba dimainkan oleh Iran gitu ya. Ini yang coba dimainkan oleh Iran dalam situasi di mana konflik Timur Tengah yang melibatkan negaranya saat ini masih berlangsung dan masih belum jelas kapan berakhirnya. Ya, Bung Kesit, jika memang situasi nanti Iran tidak ikut ya, apakah skenario darurat playoff ini menjadi jawaban tepat dari FIFA? Yang terburuk katakanlah Iran ternyata betul-betul tidak jadi ikut ya. Kita berandai-andai ini. Kalau Iran tidak jadi ikut, ini kan ada wacana bahwa FIFA akan melakukan pertandingan lagi ya, playoff. Yang melibatkan 2 negara dari wakil UEFA dalam hal ini Eropa dan 2 negara wakil dari Konfederasi Sepak Bola Asia begitu ya. Kalau lagi-lagi kalau ini yang digunakan oleh FIFA untuk katakanlah menggantikan Iran yang mungkin di depan nanti tidak akan ikut serta, menurut saya juga nggak adil gitu loh. Karena begini, zona Asia itu kan jatahnya sudah jelas ya, 8,5 itu dalam arti kata 8 lolos langsung, yang setengahnya ini direbutkan dalam playoff. Dan playoff itu kan kemudian dimenangkan oleh Irak. Yang mengalahkan Bolivia ya dari zona CONCACAF. Artinya
jatah itu seharusnya kalau misalnya Iran tidak jadi ikut dan kemudian FIFA akan menggantikan siapa negara yang kemudian berhak untuk menggantikan Iran, ya saya kira harusnya dari Asia, jangan kemudian dialihkan ke wakil dari UEFA. UEFA sudah jelas kok 16 ya. Betul. Kalau kemudian disebut-sebut akan memberikan kesempatan kepada Italia, kepada Denmark, kepada Polandia, kepada Kosovo, itu kan lucu gitu loh, aneh menurut saya gitu. Iya, Kok UEFA yang kuotanya sudah begitu besar 16 tiba-tiba mau ditambah lagi karena Italia nggak ikut, kan lucu gitu ya. Jadi apakah kemudian Piala Dunia tanpa Italia serasa hambar? Ya saya pikir nggak juga, 2 kali Piala Dunia Italia nggak ikut ya salah sendiri kan begitu. Kenapa mereka ada kesempatan untuk pertandingan playoff harus atau kalah menghadapi Bosnia, kan itu salahnya Italia sendiri. Jangan kemudian UEFA merasa paling besar gitu ya kuotanya, kemudian merasa harus ditambah lagi gitu karena ada kesempatan nih buat Italia atau wakil UEFA lainnya yang nanti akan ditunjuk gitu. Jadi saya pikir ini keputusan yang lucu kalau misalnya itu dilakukan oleh FIFA. Jadi ya udah biarkan saja Asia. Persoalan siapa negara yang nanti menjadi wakil Asia ya. Ya saya kira sekarang kan ada 3 negara nih yang sampai akhir punya kesempatan lah untuk lolos begitu ya. Ada Uni Emirat Arab, ada Oman, dan ada Indonesia. Betul. Kalau kita mau fair, ya harusnya jatah itu diberikan kepada Uni Emirat Arab yang dikalahkan oleh Irak. Tapi kalau mau fair lagi, ya coba aja pertemukan antara Oman dengan Uni Emirat Arab, misalnya begitu kan. Tapi karena ada Indonesia di sana, kenapa nggak dibikin pertandingan seperti di seri di round kelima kemarin, 3 negara ini diadu lagi gitu kan? Di satu tempat yang netral, kemudian yang juara atau yang tampil sebagai juara grupnya itu yang kemudian berhak untuk menggantikan Iran. Kan harusnya seperti itu gitu loh kalau mau bicara ideal. Nah, Bu Kesit, untuk Iran sendiri nih, kira-kira kapan pengumuman yang akan dikeluarkan Iran nantinya untuk main atau tidaknya paling lama, mengingat Piala Dunia juga akan segera bergulir dalam beberapa bulan ke depan ya, Bu Kesit? Iya, saya kira memang keputusannya sih ada di FIFA ya menurut saya ya. Karena kalau Iran sampai saat ini sepanjang dia tidak menyatakan mundur ya, saya kira mereka dalam posisi standby. Tinggal kan nanti bagaimana FIFA dapat atau tidak menjamin keikutsertaan Iran yang notabene harus main di Amerika Serikat, negara yang saat ini sedang berkonflik dengan Iran. Kan akhirnya tanggung jawabnya itu ada di FIFA begitu loh. Kalau Iran bilang oh saya akan tetap ikut, tapi kalau kemudian tiba-tiba mereka katakanlah nih yang terburuk lagi misalnya di embargo misalnya, ya kan, kemudian tidak bisa pergi kemana-mana, kan bukan salahnya Iran begitu. Artinya Iran tidak ingin kemudian Piala Dunia ini ya, tidak ikut sertaan mereka di Piala Dunia 2026 ini kalau terjadi bukan inisiatif dari mereka gitu loh. Karena itu tadi, kalau Iran yang ngomong saya pasti nggak ikut, udah pasti denda menunggu itu begitu. Ini merupakan sebuah kerugian bagi Iran yang menurut saya sebenarnya tim yang sangat layak untuk tampil di Piala Dunia. Bung Kesit, kita tarik ke belakang lagi ya. Tadi kan kita udah bahas soal sebenarnya harusnya peluang tim Asia ya. Kalau menurut pandangan Bung Kesit nih dari Uni Emirat, Oman, dan Indonesia nih, sebenarnya siapa yang paling layak misalkan nanti Iran tergantikan? Menurut pandangan Bung Kesit pribadi? Iya, saya kira kalau kita lihat dari performa terakhir ketiga negara ini sih semuanya punya kapasitas lah ya. Walaupun Indonesia memang dalam round terakhir ya, round kelima Indonesia gagal untuk bisa bersaing dengan Irak begitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi bagaimana performa negara-negara yang lolos hingga sampai ke round keempat ya, round keempat itu kan sebenarnya sudah tinggal selangkah lagi ya. Bahwa Indonesia gagal untuk bisa melanjutkan ke round kelima, saya kira itu lain cerita ya. Tapi negara-negara yang ada seperti Uni Emirat Arab, kemudian Oman, ya Indonesia, saya rasa punya kapasitas yang sama pada saat ini begitu untuk bisa tampil di Piala Dunia begitu. Bung Kesit, ini andai misalkan benar dilakukan playoff, terus nantinya udah ada negara yang tampil, terus timnas Indonesia mungkin peluangnya nggak akan besar ya, tapi akan ada FIFA Matchday di Juni 2026 nanti yang mungkin akan jadi pelipur lara buat para fans nih, karena masih bisa bidik tim-tim yang gagal tampil di Piala Dunia untuk jadi lawan kita.
Nah ini ada rumor timnas Indonesia bisa hadapi Italia ketika Juni nanti. Melihat peluang ini gimana nih Bung Kesit? Iya, saya dengar kabarnya juga begitu ya. Jadi saat ini kabarnya ya, kabarnya dari info yang saya dapat dari orang dalam PSSI. Mantap. Ya, itu memang Italia sedang di approach ya oleh PSSI untuk bisa melakukan pertandingan di FIFA Matchday bulan Juni nanti. Satu tim lainnya yang kabarnya sudah positif ya. Ini juga info juga nih, sedikit bocoran nih. Bocoran Infonya nih. katanya Oman. Eksklusif. Oman. Katanya Oman. Baik. Tapi bener enggaknya nanti di recheck aja gitu. Oke, baik. Dari info yang saya dapat katanya Oman gitu ya. Oman sudah didekati begitu kan. Cuma kan nanti pengumuman resminya ya datang dari PSSI kan begitu. Dan satunya katanya Italia yang coba didekati. Kan dua-duanya nih sama-sama negara yang tidak lolos ke Piala Dunia kan Betul. begitu. Iya. Ya, nanti di cross check aja lagi. Baik, Bung Kesit. Bung Kesit, Gitu. kita balik lagi ke playoff tadi ya Bung Kesit. Kita berandai-andai nih mimpi saya, mimpi Janti jika Indonesia emang nantinya ikut playoff ya. Betul. Seberapa siap sih skuad John Herman untuk menghadapi playoff tersebut? Kita berandai-andai ya Bung. Ya kalau benar bahwa playoff itu kemudian terjadi dan katakanlah kabar gembiranya Indonesia gitu yang kemudian diajak untuk melakukan pertandingan playoff, ya saya kira kalau kita lihat dari penampilan perdana timnas bersama pelatih baru John Herman, saya kira cukup bisa lah ya, cukup bisa untuk kemudian mencoba bersaing lagi, mengadu nasib begitu ya. Walaupun memang pastinya tidak gampang gitu ya, tidak gampang karena pelatih baru pada saat ini memang sedang beradaptasi. Bahwa kemarin di FIFA Series Indonesia mencatat kemenangan cukup menggembirakan ketika menghadapi Saint Kitts and Nevis, itu faktanya iya gitu. Tapi kan jangan lupa juga bahwa Kitts and Nevis ini peringkatnya jauh di bawah Indonesia begitu ya. Tapi pertandingan perdana bagi John Herman itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana kekuatan tim Indonesia dengan skuad yang ada pada saat ini. Kemudian di pertandingan kedua kan kita hanya kalah ya 0-1 menghadapi Bulgaria. Begitu. Ini juga ujian yang sangat bagus buat timnas Indonesia sehingga John Herman tahu ya lini mana saja yang harus dibenahi, ya pemain-pemain mana saja yang kemudian harus bisa lebih beradaptasi dengan pola yang diperagakan atau dimainkan oleh John Herman. Saya kira positifnya ini ya dari dua pertandingan FIFA Matchday yang dilakukan oleh Indonesia, dan itu bisa menjadi salah satu persiapan lah ya. Kalau nih lagi-lagi kalau Indonesia ternyata diminta untuk mengikuti playoff gitu. Amin, kita aminin aja kali ya. Betul. Kita aminin aja kali ya. Siapa tahu ada durian Kita runtuh. aminin aja, kita aminin aja. Nah, Bung Kesit nih, bicara soal tadi lagi nih yang soal peluang menghadapi Italia dan juga Oman di FIFA Matchday Juni 2026 jika memang benar terjadi. Ini sebenarnya pilihan lawan yang tepat untuk timnas Indonesia untuk menambah pengalaman, atau sebenarnya Indonesia mending lawan tim-tim yang selevel dulu biar naikin ranking FIFA, atau gimana sih menurut Bung Kesit sebenarnya? Iya, kalau betul bahwa Indonesia akan menghadapi salah satu negara dari Asia ya, Timur Tengah. Kita sebut aja lah Oman misalnya. Betul. Saya pikir ini juga pas gitu ya. Pas dalam arti kata karena Oman juga sama-sama lolos di persaingan round 4 gitu ya. Artinya ketika Indonesia bertemu dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia, Timur Tengah, dan sama-sama bersaing di round 4, saya pikir kan sudah sebenarnya selevel. Bahwa kemudian katakanlah kabar gembiranya lagi, Italia, ini juga sangat bagus. Walaupun Italia tidak lolos ke Piala Dunia, Italia adalah juara dunia 2006 ya. Italia adalah tim dunia yang menurut saya juga sangat-sangat kuat begitu. Kalau untuk ukuran menghadapi Indonesia, ya Italia tetap aja merupakan tim super gitu. Jadi kalau kita bisa berkesempatan menghadapi Italia, terlepas dari mereka tidak lolos ke Piala Dunia ya 3 kali berturut-turut, ya tetap saja Italia is Italy gitu loh. Tim yang menurut saya punya sejarah panjang di Piala Dunia, 4 kali juara dunia kan. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus tentunya kalau Indonesia bisa merasakan bertanding dengan
Italia, dan ini menjadi catatan sejarah buat Indonesia kalau betul-betul itu terwujud. Bung Kesit, jika kita kan kemarin lawan Bulgaria di FIFA Series itu kan timnas penampilannya cukup baik. Jika benar lawan Italia nanti, seberapa besar peluang timnas? Apakah bisa tahan imbang atau bahkan siapa tahu bisa menang, Bung Kesit? Based on performance lawan Bulgaria. Ya, kalau kita berharap kan meraih kemenangan. Kalau kita bisa meraih kemenangan dalam FIFA Matchday, itu kan poin yang didapatkan akan banyak gitu. Apalagi kalau negara yang dikalahkan peringkatnya berada di atas Indonesia. Ini kan bisa memperbaiki peringkat Indonesia gitu ya. Yang saat ini berada di 122 ya terakhir ya. Itu bisa meningkat begitu. Tapi kalau misalnya menghadapi tim misal setangguh Italia, walaupun mereka tidak lolos, ya kita bicara realistis aja lah gitu kan. Walaupun ada pemain Indonesia yang berkiprah juga di Italia, ya ada penjaga gawang Emil Audero bersama Cremonese, ada Jairtzes bersama Sassuolo. Paling tidak sedikit dari kekuatan Italia gitu, itu bisa dibaca lah begitu ya. Walaupun untuk bisa mengalahkan Italia itu bukan perkara yang gampang, walaupun mereka dalam persaingan kualifikasi zona Eropa sampai babak playoff yang mereka lakukan, Italia memang tampil begitu menurut saya begitu buruk begitu ya. Bukan Italia yang ketika mereka ditangani oleh Mancini ketika mereka sukses meraih Piala Eropa gitu. Nah, Bung Kesit, ini balik lagi bicara soal timnas Iran yang peluangnya untuk main di Piala Dunia 2026 masih gambling nih ya. Sejauh apa sih sebenarnya Bung Kesit hal yang harus dipersiapkan FIFA jika nantinya memang Iran benar tampil nih di Piala Dunia 2026? Apakah harus ada pengamanan khusus untuk skuad Irannya sendiri saat tiba di Amerika Serikat nanti? Ya, saya kira yang paling penting masalah security ya. Bagaimana kemudian FIFA betul-betul dapat memberikan jaminan keamanan kepada seluruh tim dari Iran ya, pemain ofisial dan juga termasuk pendukung-pendukung Iran yang mungkin akan hadir menyaksikan ke Amerika begitu. Nah, persoalannya apakah kemudian nanti Amerika Serikat bisa atau mau memberikan visa bagi rakyat Iran untuk hadir ke Amerika Serikat menyaksikan tim nasional Iran berlaga begitu. Kan saat ini memang pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan oleh Iran itu seluruhnya ada di Amerika ya. Mereka kan berada satu grup dengan Belgia, kemudian dengan Selandia Baru dan juga Mesir ya. Nah, ini kan tentunya juga pasti dinanti-nantikan oleh masyarakat Iran untuk berbondong-bondong menyaksikan pertandingan tim nasionalnya. Tapi apakah kemudian akses untuk masuk ke Amerika Serikatnya bisa diberikan oleh Amerika Serikat? Ini kan yang juga ditunggu-tunggu gitu. Artinya ketika Iran tetap ikut ya, mereka kemudian mendapatkan jaminan keamanan saat bermain di Amerika Serikat, apakah kemudian juga diikuti dengan kehadiran pendukung-pendukungnya gitu, fans-fans mereka yang ingin menyaksikan ke Amerika Serikat gitu. Ya mungkin bukan dari Amerika Serikat, bukan dari Iran langsung ya, mungkin bisa saja dari, kan banyak juga masyarakat Iran yang tinggal di Amerika ya, tinggal di negara-negara lain yang tidak langsung dari Iran, kan bisa saja. Tapi apakah kemudian diberikan akses masuk, sepenuhnya kan memang ada di tangan pemerintah Amerika Serikat dan juga FIFA begitu. Nah, jika Iran nantinya akhirnya berlaga di Piala Dunia, Bung Kesit, seberapa jauh perjalanan mereka nanti dari babak grup? Apakah bisa sampai babak knockout stage? Apakah situasi geopolitik saat ini bisa mempengaruhi Iran juga ya, Bung Kesit ya? Iya, secara tidak langsung lah ya. Situasi yang saat ini tengah melanda di kawasan Timur Tengah, kemudian juga Iran yang juga terus dibombardir ya oleh Amerika dan juga oleh Israel begitu. Saya kira ini secara psikis pasti mengganggu lah ya. Psikologis para pemain pasti terganggu lah, mentalitas mereka juga pasti terganggu, persiapan mereka juga terganggu gitu. Dan ini tentunya akan memengaruhi penampilan mereka kalau mereka nanti tampil di Piala Dunia gitu. Suka atau tidak suka, situasi yang saat ini tengah melanda di Iran itu sangat mengganggu, dan ini yang dikhawatirkan akan menurunkan performa dari tim Iran yang di persaingan Asia sebenarnya mereka
menurut saya tampil begitu perkasa gitu ya. Terbukti dengan mereka bisa lolos langsung tanpa kemudian harus mengikuti pertandingan round kelima dan babak playoff gitu, seperti halnya Irak. Nah, Bung Kesit, ini beralih sebentar dari Iran dan Piala Dunia 2026. Kita bahas soal timnas Indonesia nih yang kemarin tampil di melawan Saint Kitts and Nevis dan juga Bulgaria di FIFA Series. Ini dapat pujian juga karena di bawah asuhan John Hartman ini terlihat ada peningkatan dari permainan dari timnas Indonesia. Nah, ini selanjutnya timnas Indonesia selain akan menghadapi FIFA Matchday di Juni juga akan menghadapi Piala AFF. Betul. Kalau menurut Bung Kesit, sejauh mana peluang timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman untuk bisa berprestasi di ajang-ajang seperti Piala AFF dan lainnya nih? Ya, setelah FIFA Series yang dimainkan oleh Indonesia menghadapi Kitts and Nevis dan juga Bulgaria, kemudian juga yang ditunggu-tunggu adalah FIFA Matchday di bulan Juni ya. Betul. Dan yang juga sangat dinantikan oleh publik sepak bola Indonesia adalah Piala AFF. Betul. Yang akan dimainkan juga nanti di bulan Juli gitu. Nah, buat saya Piala AFF ini momen yang sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan jati dirinya. Ya, kita kan 6 kali tampil di final tapi kita belum pernah meraih juara. Ya, ini kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitasnya bahwa timnas Indonesia di bawah pelatih John Hartman, kemudian dengan skuad pemain yang saat ini dimiliki oleh Indonesia, itu menurut saya sudah waktunya Indonesia merebut juara di Piala AFF tahun 2026 ini. Oke, masih menjadi perdebatan apakah kemudian nanti di Piala AFF Indonesia akan tampil dengan skuad penuh, ya, artinya dengan kekuatan penuh. Termasuk menurunkan J.I.Z, menurunkan Emil Audero, menurunkan Martin Pas, menurunkan Calvin Verdong, menurunkan Kevin Dix, Dean James, ya, kemudian juga Elkan Bagot dan Ole Romeni, ya. Saya kira Indonesia sekalipun tanpa pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, harusnya sudah bisa bersaing lebih jauh lagi di tingkat Asia Tenggara, khususnya di AFF. Toh kita masih punya Tom Hey yang saat ini bermain di Persib Bandung, yang dipastikan bisa lah main sepanjang dia tidak mengalami cedera, dia bisa tampil ya. Kalau J.I.Z, kemudian Emil Audero, Calvin Verdong, Kevin Dix mungkin terhambat karena di saat yang bersamaan sedang pre-session ya, artinya klub mereka di Eropa juga sedang melakukan persiapan ya. Tapi kan kita masih punya Eliano Reinders ya, kita masih punya Hafner. Ada Ivar ya. Walaupun Hafner main di Belanda, kemungkinan untuk tampilnya mungkin lebih besar ya. Kita masih punya pemain seperti misalnya Jody Amat ya. Ada pemain yang saat ini juga lama belum kita lihat lagi ya, Asnawi, kemudian Pratama Arhan ya yang bermain di Liga Thailand ya. Kemudian juga ada pemain lainnya yang menurut saya juga punya kapasitas untuk masuk ke dalam tim nasional Indonesia misalnya. Egy lah yang kemarin nggak dipanggil ya, itu masih ada kesempatan. Jadi saya kira dengan skuad yang dimiliki Indonesia pada saat ini ya, minus pemain-pemain yang berkiprah di Eropa, saya kira masih cukup bisa lah untuk bisa bermain lebih baik lagi di pentas AFF dengan target meraih juara gitu. Nah, Bung Kesit, kita kan udah lama nih nggak ketemu Thailand ya. Misalkan nanti kita berandai-andai timnas memakai pemain yang di Liga 1 dan ketemu Thailand, apakah akan ada kemungkinan kita bisa menang melawan mereka? Karena emang kan kita sulit banget ya lawan Thailand ya. Iya, saya kira kalau menghadapi Thailand, kemudian menghadapi Vietnam, dua negara yang memang selama ini menjadi momok buat Indonesia ya. Dengan komposisi pemain yang ada saat ini, ya, kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia, saya kira tidak ada alasan untuk tidak bisa mengalahkan kedua negara tersebut, ya, baik Thailand maupun Vietnam. Ya, Vietnam memang saat ini juga sedang kembali memperlihatkan eksistensinya setelah sempat tenggelam pasca selesainya Park Hang-seo sebagai pelatih yang turut membawa Vietnam meraih juara AFF, SEA Games ya. Kemudian tapi di tangan pelatih yang baru ya, Kim Sang-sik, ternyata Vietnam kembali memperlihatkan
kualitasnya, kembali memperlihatkan kekuatannya, termasuk juga Thailand ya yang saat ini juga menurut saya masih menjadi raja di Asia Tenggara. Tapi dengan penampilan Indonesia ya, satu-satunya negara di Asia Tenggara yang sukses melaju hingga round 4 kualifikasi Piala Dunia dengan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh Indonesia, saya kira tidak, ya itu tadi, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengalahkan Thailand termasuk juga Vietnam gitu. Jadi pada saat ini justru Vietnam dan Thailand ini menunggu gitu loh. Kapan mereka bisa bertemu dengan Indonesia dengan komposisi pemain, dengan skuad pemain yang saat ini menghiasi tim nasional Indonesia gitu. Kan belum pernah bertemu nih ya tim senior Thailand lah dengan Indonesia ketika Indonesia tampil dengan Jaitzes, dengan Calvin Verdon, dengan Kevin Dish, dengan DJ, dengan Joe Pelopesi misalnya kan seperti itu, dengan Emil Audero, dengan Elkan Beget gitu kan belum pernah ya kan. Nah ini yang menurut saya juga ditunggu-tunggu sebenarnya oleh Thailand dan juga Vietnam gitu. Mereka pasti penasaran ya, walaupun dalam hati mereka pasti juga ayo coba pengen tahu Indonesia masih dengan kekuatan yang sekarang mereka miliki bisa nggak sih ngalahin gue, kira-kira seperti itulah gitu. Jadi ada rasa penasaran juga dari Thailand dan Vietnam untuk menghadapi timnas Indonesia dengan skuad yang saat ini menghiasi timnas Indonesia. Betul, karena kita juga pernah lawan Vietnam ya, pas udah ada Jaitzes, ada udah Ragnar, betul. Kita menang 3-0. Nah, tapi Thailand penasaran. Betul, jadi Thailand masih belum. Jadi saya kira kan sekarang kan Indonesia jauh lebih komplit ya. Ketika Indonesia lolos ke round keempat kan kita punya Ole Romeni ya kan. Kemudian kita kedatangan Martin Paes kan begitu. Jadi saya kira kita kedatangan Emil Audero kan begitu ya. Terus kemudian kita punya Meliano Jonathan saat ini ya, yang saat ini juga sedang mengalami cedera begitu ya. Kemudian kalau nanti jadi misalnya pemain yang saat ini berkiprah di Liga Australia, Luke Vickery, ini juga kabarnya juga akan direkrut oleh Indonesia, termasuk juga pemain muda Indonesia di lini depan ya yang kemarin juga sempat tampil di FIFA Series, Mauro Wilstra. Kan kekuatannya semakin tinggi begitu loh pada saat ini dibandingkan dengan ketika Indonesia juga bertemu Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia di round kedua ya ketika itu ya. Baik Bung Kesit, terima kasih banyak Bung Kesit sudah berbagi di Morning Zone hari ini. Udah dapat spill juga tadi ya soal lawan di FIFA Matchday Juni 2026. Kita akan kunci rahasianya. Nanti kita akan update lagi. Kata Bung Kesit eksklusif dari Bung Kesit. Betul. Terima kasih. Terima kasih Bung Kesit. Oke, terima kasih Adi, terima kasih Yanti. Sehat, salam olahraga. Salam olahraga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.